yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang di GG Hope Family Jakarta. Selamat beribadah untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, selamat beribadah secara live streaming dimanapun kita berada. Sama-sama kita percaya bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama saya undang untuk dapat bangkit berdiri jemaat Tuhan yang terkasih. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tundukkan kepalamu, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru, awal minggu yang baru, bulan yang baru. Sebagaimana Engkau mengasihi seorang anak, Engkau adalah Bapa yang terbaik bagi kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Dan hari ini kami berjalan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau membawa pujian kami mau membawa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap penyembahan kami biar menjadi berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Lawat kami Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tidak ada yang terlewatkan oleh Engkau. Melalui ibadah kami ini semuanya menerima jamahan Tuhan, yang sakit sembuh dan dipulihkan Tuhan, menerima mukjizat dari Tuhan Yesus, yang keterikatan diberikan kelepasan. Berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tutup bungkus tempat ini Tuhan, hanya di dalam namamu Tuhan kami mau memuji kebesaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita dengan penuh sorak-sorai akan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari baru, harapan baru, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita pujikan. Kita nyatakan sama-sama Dia terbesar dan termulia. Yes. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kita pujikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Dengan segenap hati kita pujikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kasih tos kanan kiri depan belakang, jangan ada yang terlewatkan. Katakan Tuhan kita berkuasa atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sama-sama Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, Dia ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semuanya, biarlah semua memuji-Mu. Sama-sama katakan, biarlah semua memuji-Mu. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan? Haleluya. Katakan kepada kanan kiri depan belakang, jangan terlewatkan. Mari memuji lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, menyelamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama katakan kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia menyelamatkan kita, selamatkan dan pulihkanku. Semua katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untuk ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Oh, oh. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jangan berhenti saudara-saudara. Hari ini hari yang baru, harapan baru. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kita sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita kembali tenangkan diri di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Engkau Tuhan kami yang kami sembah. Sedari kami semula dibentuk, Engkau telah mempersiapkan kami menjadi bejana yang siap dibentuk, cemerlang bagai emas yang murni. Terima kasih Tuhan, Engkau pencipta hidup kami, Engkau pemelihara jiwa kami. Kami mau lebih lagi bersyukur. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biarkan kami menikmati indahnya bait-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kalaupun sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami, menjadi remah bagi kami, menyelamatkan seisi rumah kami dan juga orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Yang akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ini pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku.
namamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Dia Allah kita yang mulia, kuduslah namamu. Dia Alfa dan Omega. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Biar musik memuji Tuhan, naikkan sembah syukurmu di hadapan Tuhan Yesus. Naikkan doamu atas bulan yang baru, hari yang baru, pengharapan yang baru. Percayalah, rezeki atasmu berlimpah-limpah akan Tuhan Yesus Kristus. Cuma Tuhan saja angkat suaramu ke Tuhan. Segala Pujian dan syukur bagimu. ini ungkapan syukur kami bagimu Tuhan. Allah yang mulia, Kuduslah namamu. Kami kuduskan Engkau di tempat maha tinggi. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segala pujian Dan syukur bagimu. Dia Allah kita. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, Dia yang akhir. yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Engkau pujian kami, Yesus Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh besar. Kuasa-Mu dicurahkan atas kami semua, Yesus. Kami berserah penuh kepadamu, Yesus. Sungguh mulia kuasa-Mu. Kami berterima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu. Sungguh tiada terbanding dan tak terkalahkan. Sungguh mulia kuasa-Mu atas kami. Kau berikan segala yang ada dari kerajaan-Mu untuk memberkati kami.
kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Engkau kami puji, Engkau kami sembah. Tiada nama yang paling berkuasa. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Sama-sama katakan, kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Kami puji, kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Kami puji, kami puji, sembah, tinggikan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Sungguh besar kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Karya-Mu terlalu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang boleh kami terima. Saat ini kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan, karena Engkau menebus kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau nyatakan lebih dalam lagi Tuhan, bahwa karya-Mu terlebih sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Dia Yesus. Yesus termulia, Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, Dia ajaib mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Dia Yesus. Yesus termulia, Kasih-Mu terindah selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, naikkan suara-Mu untuk Tuhan Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau Dia Yesus. Yesus termulia, Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Lebih dalam lagi kami memuji-Mu Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau. Mari kita sambut firman Tuhan. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan
Yesus, kemuliaan bagimu. Hanya Yesus yang kami senangkan, hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus. Jadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami masuki bulan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa Engkau baik bagi kami. 10 bulan kami lewati semua karena pertolongan Tuhan. Kami masuk di bulan yang ke-11 Tuhan. Engkau yang tetap teguhkan hati kami untuk tetap melihat dan percaya bahwa kuasa-Mu sedang bekerja melawat kami pribadi lepas pribadi. Sungguh mulia Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Di setiap persoalan kami tidak sebanding dengan apa yang Engkau kerjakan buat kami. Di setiap masalah kami, di setiap penyakit kami pun sekalipun tidak sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian yang kami naikkan. Biarlah ini pujian yang berkenan di hati Tuhan. Engkau yang kami senangkan melalui pujian hari ini Bapa. Kami bersyukur sebentar kami akan duduk kembali diam, dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, pesan Tuhan yang kuat buat kami hari-hari ini. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau juga urapi jemaat-Mu yang hadir. Setiap kami, bahkan yang kami menyaksikan siaran ini, kami buka hati kami buka segala pikiran kami, hingga kami akan terima segala firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik buat kita. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian singkat saja bahwa puji Tuhan, saya dan istri akhirnya bisa melakukan perjalanan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan di Pekanbaru. Sebenarnya kalau dari berangkat sudah ada tantangannya gitu, terus sampai hari Jumat memang sudah di planning agar istri saya masih bisa melakukan pekerjaan. Kalau saya kan sukanya nggak terlalu suka penerbangan malam, tapi sudah nggak apa-apa karena istri saya memang harus melakukan satu pekerjaan. Singkat cerita, saya memang orang yang suka sekali lebih baik lama di bandara. Saya lebih suka aja gitu. Saya nggak pernah tahu jalan kayak apa. Tiba waktunya kami sudah persiapkan waktu jauh-jauh banget jamnya dengan sampai ke bandara. Jadi keberangkatan kita sama dengan pesawat kita tuh jauh banget. Tapi yang luar biasa, kita tidak mengerti. Entah kenapa yang kita prediksi tidak akan macet, justru itu yang macet. Yang kita prediksi, saya prediksi pasti tol pelabuhan itu yang selalu kredit. Itu yang gak kredit. Saya galing kepala, tumben kalau tol pelabuhan lancar. Tiba-tiba yang gak kita perhitungkan. Bahkan yang bawa taksi bilang tidak pernah terjadi macetnya separah ini. Jarang tol ini yang sudah mau arah bandara sudah dekat tuh. Macetnya luar biasa. Mulailah keringat dingin muncul. Lihat jam terus. Oh masih ada 1,5 jam lebih. Masih aman. Makin mendekat makin gak aman. Kenapa gak bergerak ini? Wah udah gak benar. Saya buka map, semua merahnya luar biasa. Saya bilang ini merahnya Pak. Saya bilang sampai mau pintu mau masuk ke bandara. Oh ya, waduh. Ini jarang terjadi. Arah luar biasa. Saya gak ngerti ada kecelakaan bukan. Ada yang kesenggol bukan. Ada yang buka warung di sana bukan. Pokoknya gak ada apa-apa. Tapi macetnya luar biasa. Padahal cuaca gak hujan. Gak ada banjir di jalan tol. Tapi macetnya luar biasa. Singkat cerita kami sampailah di Barada dengan selamat. Akhirnya lega. Anak kita sudah check-in, jadi nggak mungkinlah pesawat tinggalkan kita. Minimal dia panggil kepada Bapak Haryanto Simanjunta, Ibu Dormi Sitorus, kepada panggilan Bapak Pendeta Haryanto Simanjunta, Ibu Dormi Sitorus, ditunggu di pesawat. Saya udah pernah ngalamin tuh, kasihkan bicara, kasihkan konseling di bandara Kuala Namu, Medan. Saya lupa, pas saya keluar, udahlah, akhirnya aku udah harus boarding nih. Pas baru keluar, nama saya disebut, saya lari, terus yang petugas bandara yang mau ke saya mau ke tempat pesawat. Pak Haryanto ya, Pak dari mana?
Udah dari tadi kita tunggu, namanya udah diulang-ulang katanya. Iya, maaf saya lupa, saya bilang gitu, saksikan ngobrol, padahal udah di bandara. Dan saya pikir saya telat, nah selesai nih kita nih. Ternyata enggak, puji Tuhan enggak. Saya sampai, saya tanya petugasnya, Pak, on schedule kah yang pesawat saya sebut ke Medan, ke Pekanbaru? Pak, maaf ya Pak, semua lagi ngalamin kendala dengan cuaca, dengan semuanya perubahan. Oh ya, maaf ada keterlambatan 120 menit. 2 jam. Waduh. Terus saya bayangkan di belakang saya masih banyak macet kan. Betul lah, singkat cerita, satu persatu pun yang di samping saya tanya mau kemana. Setiap ada yang bilang Pekanbaru, tadi kena macet. Saya udah rela Pak, hilanglah tiket saya. Tapi pas sampai sini, saya nothing tulus aja, jam 6 lewat, seperempat. Kan saya pasti udah ditinggalkan pesawat Pak. Karena pesawatnya jam 17.15. Saya pasti udah ditinggalkan pesawat. Sementara saya sampai di sini jam 6 lewat. Mana mungkin lah pesawat mau tunggu saya 1 jam lebih. Tapi pas saya sampai, dia bilang terlambat 1 jam lebih. Kata dia, oh nggak apa-apa terlambat. Saya udah terlambat katanya. Jadi banyak akhirnya penumpang datang, semua ngalamin keterlambatan. Dan diumumkan ada pesawat-pesawat yang sudah harus siap mengudara, tapi tidak diizinkan karena cuaca sangat buruk. Saya cuma bilang sama istri saya, sudahlah. Saya bilang sama semua yang ada di situ juga, semua kan lagi crowded kan. Sudahlah, yang penting kita berangkat. Oh, nggak usah marah-marah. Mau jam berapa? Yang penting pesawat berangkat ya Pak ya. Iya. Yang penting berangkat ya Bu. Iya. Yang penting berangkat. Sampailah kami di Pekanbaru. Saudara kasih Tuhan yang luar biasa. Sampai di Pekanbaru sudah jam 10 malam lebih. Kami check-in dulu, taruh koper. Habis itu kami langsung tanpa harus ganti baju ke rumah Ibu Merina. Dan singkat cerita, kami pulang kembali sudah di atas jam 12 malam. Jadi baru tidur jam 1 malam, 1 pagi. Terus besoknya kami lanjut lagi untuk menghadiri pemakaman. Orang Batak tuh pemakamannya punya irama yang luar biasa. Pokoknya kalau saudara jadi orang Batak udah kenal lah gimana kan. Saya udah lihat randonnya, padat merayap ini. Udahlah, terus Pak Oscar udah bilang, Pak besok siap-siap ya panas-panasan nih. Karena suasananya Pekanbaru lagi panas. Oh iya gak apa-apa. Terus istri saya bilang, kamu yakin pakai jas? Gak pakai jas dong, orang saya bawa pakai jas gitu. Udahlah pakai jas, pokoknya saya rapi pokoknya. Udah saya sampai, puji Tuhan. Saya masih bisa nikmati dengan keluarga, ngobrol. Ternyata baru jam 10 acara adat dimulai. Jadi ada 1 jam lebih saya pagi itu bersama keluarga. Banyak cerita lah, banyak hal yang kita cerita di dekat peti. Dan saya lebih rileks dibanding yang tadi malam karena udah terlalu lelah. Jadi ya singkat cerita, kami hanya teguhkan terus Ibu Merina bahwa dia pasti akan mampu melewati dengan baik. Amin. Sudah kehilangan orang tua, mama dan sekarang papa. Kita percaya dia akan lewati dengan kebaikan Tuhan. Dan kami juga bilang Tuhan pasti memberkati kalian semua. Yang penting saya bilang satu keluarga harus rukun. Karena orang tua kalau udah selesai, kan udah tinggal rumah ini ditinggalkan, jangan jadi sesuatu konflik. Yang penting kan itu tuh, betul ya, ujung-ujung kan itu tuh. Yang penting jangan jadi masalah yang nggak perlu jadi masalah. Sudah tetap diam-diam baik aja, damai aja hidupnya, biar terus jadi berkat. Jadi apa yang ditinggalkan orang tua kita tetap jadi warisan yang terbaik. Saya juga senang kemarin, entah kenapa inspirasi dari mana gitu. Saya ingat Pak Agus selalu cerita tentang anaknya dan kita selalu doakan yang di Pekanbaru kan. Masa kita doakan. Aduh, bangun pagi saya bilang sama istri, saya coba kita atur waktu ketemu. Puji Tuhan, beliau bisa terima dan sore hari kami dari pemakaman langsung ke tempat itu. Tapi karena terlalu capek sehingga ngobrolnya nggak bisa panjang. Saya bilang nggak apa-apa ya, kita izin istirahat. Oh nggak apa-apa, lain waktu lah kita nanti kesempatan. Ya kami balik hotel, rencananya habis sampai hotel mau mandi, mau cobalah malam terakhir di Pekanbaru cari kulineran. Tapi ternyata apa daya, kekuatan kita terbatas. Saya nggak kayak Arya masih muda untuk ngalap lagi malam. Akhirnya udah mandi, makin seger, makin ngantuk dia Oma. Saya bilang sama istri, sudahlah kita di hotel aja, GoFood aja, makanan apa, Padang kayak apa kayak, jauh-jauh kan baru nasi Padang. Karena sudah lelah. Tiba-tiba Pak Oscar komunikasi jam 10 malam. Pak, nggak jadi kita nongkrong. Udahlah. Saya bilang, Pak Oscar, Bu Merina sudah terlalu lelah. Capek.
Seharian dari tadi berdiri, mendingan istirahat, kumpulkan tenaga. Padahal saya yang udah capek. Saya bilang mereka capek gitu. Udahlah jangan kita nggak usah ketemu. Begitu saya senang ketemu dengan anaknya Pak Agus dengan Ibu Yulia. Saya waktu pertama disambut saya lihat, mirip kali sama Pak Agus. Gitu. Dan yang luar biasa mirip loh sama Diki loh. Kami mirip. Saya bilang, kok mirip sama Diki? Mirip banget gitu. Sama Pak Agus mirip, gayanya ngomong mirip lah gitu. Lembut-lembutnya betul kayak Pak Agus lah, nggak tahu di zaman berapa ya. Lembur gitu ngomongnya, lembur gitu. Saya senang lah ketemu dengan anak Pak Agus baru kenal. Saya bilang, saya sampaikan, saya senang loh. Saya akhirnya kenal kalian dengan anak-anak. Ada hal-hal yang mereka juga hadapi loh. Pergumulan yang luar biasa di anak yang kedua. Dan selalu kita akan doakan kan itu kan. Dari anak kedua kemarin kami doakan juga. Saya bilang sudah, Tuhan pasti buat dia jadi anak hebat nanti ini, anak kedua. Yang luar biasa, anaknya itu lahir kayak terjadwal, 6 tahun sekali gitu. Jadi 6 tahun, anak pertama udah digumulin, lahir. Datang tuh anak pertama, anak kedua sisi 6 tahun. Anak ketiga nggak di planning, muncul katanya. Buat planning lagi dong anak keempat, kalau masih bisa menghasilkan. Waduh Pak Pendeta udah capek ini, kirim ke Jakarta anak yang keempat nanti. Di Jakarta banyak membutuhkan anak. Puji Tuhan. Tapi kita percayalah, Tuhan akan memberkati mereka, amin. Yang penting waktu itu saya cuma satu doang pertanyaannya. Kalian setia nggak beribadah? Setia Pak, ya sudah itu yang cukup. Udahlah. Kalau ngadapin persoalan musim-musim kayak gini, hadapin aja. Tuhan pasti senantiasa memelihara kita, amin. Saudara, siap untuk melayani Tuhan? Amin. Saya masih punya tema yang sama ya, hampir sama. Jadi nggak tahu kita akan berakhir di bulan November ini dengan tema ini. Kita ikuti saja cara Tuhan bekerja. Hari ini kita akan punya judul memimpin orang yang mengikuti Yesus. Karena kita masih belajar tentang memimpin. Hari ini kita belajar memimpin orang untuk mengikut Yesus. Saudara, sebelum kita belajar lebih jauh tentang memimpin orang mengikut Yesus, saya tertarik dengan waktu itu khotbahnya Pak Yusak. Jadi ini terinspirasi juga. Saya kutip dari minggu lalu postingan kata-kata yang muncul atau itu di slide. Nah, boleh munculkan. Yuk kita baca yuk, baik-baik. Ini menginspirasi saya, luar biasa memberkati saya. 1, 2, 3. Kepemimpinan rohani itu bukan membuat orang sekedar mengikuti kita, tetapi membuat mereka mengikuti Yesus melalui, amin. Bukan sekedar banyak-banyaknya follower, banyak-banyak fanbase, banyak pengikut. Enggak, itu dunia itu. Tapi kata Tuhan, bukan sekedar itu, tapi membuat mereka ikut Yesus. Tapi melalui siapa? Kita. Amin. Ikut Yesus melalui siapa? Saya. Sama-sama bilang, ikut Yesus. Orang di luar sana melalui saya. Oh, saudara percaya nggak? Yakin nggak? Jangan bilang, oh lu aja orang banyak dosa aja bilang ikut Yesus. Nah, gak usah pusing. Nanti kita belajar. Suruh Tuhan cari orang yang banyak gagalnya. Dia nggak terlalu cari yang pintar kayak saya, yang banyak anehnya gitu, gagalnya. Saya kan dulu dari latar belakang gagal, banyak gagalnya. Gagal pacaran, berapa kali ditolak, gagalnya banyak saya kalau diceritain. Banyak lah, lamar kerja gagal, gitu. Karena lihat fisik, gagalnya banyak saya gagalnya. Tapi ternyata Tuhan pakai yang gagal. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Tapi kalau saudara nggak gagal hari ini, puji Tuhan. Kalaupun saudara punya masa lalu yang gagal, ingat Tuhan justru pakai orang yang gagal. Terus apa lagi Tuhan yang pakai orang yang suka paling takut. Takut setan, takut apa lagi? Takut miskin, takut gak makan. Ternyata Tuhan pakai loh, luar biasa loh. Tuhan pakai loh. Tuhan gak terlalu tertarik sama yang terlalu yang berani-berani. Yang takut tuh dia pakai, dia teguhkan. Waktu dia teguhkan, dia pakai, dia benarkan, jadi punya keberanian untuk melayani Tuhan. Apalagi orang yang terlihatnya paling lambat, ada kan? Paling lambat, diajak ngomong susah banget ngerti. Ini orang nggak paham ya? Ya, aku terangin lagi ya. Dari awal, udahlah, kayaknya udah susah nih Pak Pendeta. Saya nggak bisa nih berteman sama nih nggak nyambung terus. Justru kadang-kadang Tuhan pakai itu. Amin. Jadi jangan saudara pikir orang yang lambat, ngomongnya lambat, jalannya lambat. Tapi kadang-kala susah juga ya, ada orang ngomong lambat, jalan lambat, susah tuh. Ya kan, udah ngomong lambat, jalannya lambat lagi. Kalau udah maafin gak apa-apa jalannya lambat. Loh kalau masih muda, ngomong dia, begini Pak Pendeta. Ayo Pak, yuk kita bergerak. Tunggu Pak Pendeta, sabar.
selangkah demi selangkah. Di usia masih muda, selangkah demi selangkah lama banget jalannya. Ada kan orang yang lambat gitu kayaknya. Bergeraknya lama, slow aja, slow motion gitu. Itu kan udah mau hampir ketinggalan kita. Udah tenang aja kan gak ketinggalan kan. Tenang aja. Nah, kita ada yang gitu tuh slow gitu. Ada loh yang slow gitu. Tapi ternyata Tuhan juga justru juga bisa pakai dia. Amin. Jadi kalau saudara hari-hari ini sedang merasa gagal. Hari-hari ini mungkin hidupmu tidak terlihat lebih hebat dari orang lain. Lebih pintar dari orang lain. Ingat Tuhan Yesus justru pakai saudara. Nah kita akan belajar waktu Yesus pilih 12 murid. Apakah mereka dari punya latar belakang orang-orang hebat? Tidak. Oke? Tuhan Yesus jumpai mereka bukan di sekolah-sekolah tinggi Alkitab. Tuhan Yesus bukan ketemu mereka waktu mereka lagi mencapai pendidikan S2, S3, S4, SS semua. Tidak. Dan Tuhan Yesus waktu temukan mereka bukan mereka sedang lagi ada di tempat perusahaan-perusahaan yang sedang hebat. Posisi mereka direksi, manajer. Tidak. Yesus tidak temukan mereka gitu. Amin. Yesus nggak ketemukan mereka seorang orang yang sepertinya hebat di mata dunia. Tapi Tuhan justru lihat mereka punya potensi yang hebat-hebat. Unik-unik mereka. Yang luar biasanya Tuhan mau pakai mereka jadi pemimpin. Dan Tuhan Yesus hari ini juga bisa pakai hidup saya dan saudara sekali lagi untuk dapat memimpin orang lain mengikut Yesus. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Yuk kita baca sama-sama ini. 1, 2, dan 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas yang saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala. Sebab mereka penjala ikan. Lihat. Mereka apa pekerjaannya apa? Penjala ikan. Saudara pernah lihat penjala ikan di laut? Ada saudara waktu lihat penjala ikan, ikutin aja pulang ke rumah. Terus tiba-tiba rumahnya lantai 3 gitu. Terus terus nongkrong di parkirnya ada Ferrari gitu. Nggak ada. Kang perahu gitu. Cara Ferrari. Dapat ikan aja syukur. Nggak tuh. Lihat tuh. Yang ayat 19. Yesus berkata kepada mereka apa? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat. Mungkin mereka bilang, Tuhan nggak salah nih pilih kami. Woi, nggak salah nih, mana bisa kami bangun pekerjaan Tuhan. Kami bukan latar belakangnya hebat loh. Kalaupun ada pelayanan, dananya dari mana? Kami bukan orang besar. Hari ini kami bisa dapat ikan, udah cukup, minimal cukup dulu buat keluarga. Terus Tuhan ajak kami terlibat. Jadi penjala, belum bisa. Ini urusan beras di rumah aja susah. Ngurusin orang lain, mana bisa saya. Tapi Tuhan justru pakai itu. Lihat baik-baik. Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dulu Petrus tangkap ikan, sekarang Petrus tangkap jiwa. Sekarang kita akan lihat dalam versi Injil Lukas. Lukas tuh kadang kalau tulis ada background di latar belakangnya, dia sangat terperinci. Kita akan lihat apa yang Lukas tulis. Jadi ada background sebelumnya, ada peristiwa sebelumnya. Sehingga Yesus jumpa dengan mereka dan ketemu dengan perkataan itu. Lukas 5 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini apa? Seorang berdosa. Saudara, masih relevan gak sampai hari ini? Masih relevan sampai hari ini? Kita kan gitu ya. Ayo bu. Ibu bisa loh melayani Tuhan. Ibu bisa loh jadi berkat. Aduh, jangan saya Pak Pendeta, saya orang berdosa. Aduh, saya emang gak layak. Betul ya? Aduh, saya kalau bisa di belakang mimbar. Mana bisa di belakang mimbar ya Pak Pendeta? Kan gitu kalimatnya kan? Kalau bisa jangan di belakang mimbar, di belakang orden. Makin gak makin gak kelihatan. Belakang mimbar mah jangan. Orang udah pendeta punya nih belakang mimbar diambil lagi. Kan kita suka dengar gitu ya. Betul gak ya? Belakang apa? Tanggung, jangan belakang mimbar, belakang tembok tuh di sebelah tuh. Enggak, tuh kadang enggak layak. Saya siapalah, ya kan? Enggak lagunya siapakah aku ini Tuhan. Tuhan itu siapa kamu? Ayo siapa kamu? Ayo siapa? Ayo, udah lupa ya? Aduh, kita kan gitu ya. Ayat 9.
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub dan karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, jangan punya respon yang merasa diri saudara nggak layak di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini, kelayakan itu Tuhan yang cuma punya peranan. Saya nggak bisa bilang saya lebih layak dari saudara, betul ya? Yang bisa bilang itu layak itu cuma Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa mendeklar saya nggak layak, dia lebih layak, nggak ada. Hanya Yesus yang bisa bilang kita layak atau tidak layak. Tapi kalau saudara lihat dalam kisah ini, Yesus perhatikan baik-baik. Yesus belum suruh Petrus dan murid-murid untuk jadi pemimpin. Yesus hanya izinkan mereka, murid-murid, Petrus dan murid-murid untuk terima mujizat saja. Namun terima mujizat saja mereka sudah merasa nggak layak. Terima pertolongan saja mereka sudah merasa seperti nggak layak. Diberkati Tuhan tiba-tiba bilang, saya nggak layak lah terima berkat besar ini. Siapa saya sih? Itu dia. Padahal Tuhan sedang mau memberkati kita. Tuhan mau mereka terima dulu mujizatnya. Saudara, jangan biarkan kita punya perasaan-perasaan sampai hari ini, perasaan-perasaan yang nggak layak, yang merasa dirinya nggak layak, yang merasa nggak bisa berbuat apa-apa, yang merasa bahwa keluarganya nggak pantas lah ditempatkan di tempat yang terhormat. Siapa kami, keluarga kami, bisa ditempatkan terhormat, dipilih jadi tim, dipilih jadi melayani. Siapa kami? Jangan merasa seperti itu. Tapi coba bayangkan kalau respon Yesus sama persis kayak Petrus. Coba kalau respon Yesus bilang apa yang dikatakan Petrus terus, ya betul Petrus, kamu nggak layak. Iya, kamu nggak bisa jadi pemimpin. Kamu kan orang paling takut, saya tahu lah. Kamu nanti paling takut nih, orang yang banyak gagalnya. Namun puji Tuhan, Yesus kasih respon yang berbeda. Amin. Yesus justru katakan kepada Petrus dan murid-murid lainnya di ayat 10. Mari kita baca 1, 2, dan 3. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon apa? Jangan takut. Amin. Jangan takut. Amin. Tuhan, saya ini banyak gagalnya. Jangan takut, Tuhan. Tuhan, susah lu, lagi sulit lu zaman ini. Jangan takut. Tuhan, gimana kami mau melayani orang lain, memberkati orang lain? Kami aja punya persoalan. Jangan takut, kata Tuhan. Amin. Tuhan, saya ngomong aja nggak bisa loh, terbata-bata. Saya nggak kayak orang lain bisa ngomong. Kata Tuhan, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Colek pelan-pelan sebelah. Jangan takut ya. Mulai hari ini kita ya. Setuju? Jangan Udah sisa 2 bulan nih. Masih takut? Saudara mau takut nih ending dari 2025? Siapa yang takut coba angkat tangan. Mungkin ada endingnya nanti yang gak sesuai dengan prediksi kita. Tapi jangan takut. Saya kemarin mau diteguhkan Tuhan. Sudah jangan takut. Tuhan, kok saya gini ya? Semakin kau percayakan, semakin real, nyata, yang fakta yang saya terima. Justru kadang-kala suka bikin bukan bikin, tapi kadang-kala adalah mengganggu. Iya ya, saya gini ya. Kadang-kala saya punya kerinduan ini, tapi saya nyata cuma punya ini. Iya ya. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Amin. Jangan takut. Hari ini firman Tuhan mendorong dan mengajak saya dan saudara untuk bergerak saja dan memimpin banyak jiwa untuk datang mengikut Yesus. Jangan punya respon yang merasa gak layak dan gak pantas. Tapi respon saudara adalah siap untuk dipakai Tuhan. Siap untuk dipakai Tuhan. Karena Yesus sekali lagi yang hanya melayakkan saya, saudara. Maka Yesus bilang, sudah, kamu ikut saja. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus gak bilang, Petrus mulai hari ini bertobat dulu. Berubah dulu dirimu. Biar jadi pemimpin. Enggak. Sudah. Yang penting kamu jangan takut. Ikut aku. Jadi penjala manusia. Tuhan, aku belum sempurna. Gak apa-apa. Aku gak cari yang sempurna kok. Aku bisa latih kamu dengan baik. Yang penting ikut aku aja.
akan kujadikan penjala manusia. Amin. Untuk melakukan segala sesuatu berikutnya dalam hidup saya dan saudara, itu bagiannya Tuhan. Bagian saya dan saudara adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Waktu Yesus panggil kita untuk mengikuti dia, Yesus nggak sedang buat kita jadi stres. Jadi jangan saudara pikir ikut Tuhan itu stres. Yang stres itu di luar sana. Kalau kita bilang ikut Yesus justru jadi stres, berarti ada yang salah dalam diri saya dan saudara. Sekalipun betul ada salib. Setiap orang katanya beda-beda salibnya. Tapi kan Yesus nggak selalu bilang gini, ayo setiap hari pikul itu salib. Kan dia nggak suruh kita pikul salib. Amin. Betul nggak? Dia nggak bilang juga, nanti di endingnya kamu harus disalibkan. Dia nggak pernah bilang juga. Dia bilang sudah selesai, itu yang saya kerjakan. Tugas kamu layani orang lain. Tolong orang lain, bawa orang lain kepadaku. Agar mereka dengar siapa itu nama Yesus. Agar akhirnya mereka tahu ada juru selamat yang menyelamatkan keluarga mereka. Sehingga mereka gak ngambil keputusan di masa muda bunuh diri. Coba yang terbaru lagi tuh bunuh diri, aduh. Bunuh diri lompat coba. Padahal dia mahasiswa. Kedokteran kalau gak salah. Seorang mahasiswa harusnya pintar. Tapi tadi itu kosong jiwanya. Berarti ada ladang yang sudah menguning. Amin. Ada jiwa-jiwa yang sedang mungkin gak punya lagi harapan. Jadi jangan cuma kita bilang di mimbar hari baru, harapan baru. Di luar sana yang butuh harapan. Amin. Ada banyak anak-anak butuh harapan. Doakan anak-anak kita, tumpang tangan buat mereka. Jangan sampai mereka gak pernah cerita sama kita, terus besok mereka mengakhiri hidup mereka. Terus kita sesali, kita bilang ini cobaan dari Tuhan. Enggak, kata Tuhan, saya gak pernah coba-coba itu. Tapi kamunya sendiri gak mau melayani aku. Datang ikut aku. Bagianmu ikut aku, kata Tuhan. Mujizat itu bagian aku. Slide berikutnya. Bagianmu apa? Ikut Yesus. Bagian Yesus apa? Memimpin dan mengubahkan. Saudara, hari-hari ini saya dan saudara dimudahkan dengan teknologi yang ada, betul ya? Sekalipun tempat yang mau kita tuju ini karena teknologi. Ya kan saya kan jumpa sama anaknya Pak Agus, saya gak pernah ke rumah sana. Kapan saya pernah ke rumah sana? Gak ada. Saya bilang share alamatnya. Dia share alamatnya, dia share lokasi titik rumahnya. Saya ikuti. Jadi kalau mapnya bilang 100 meter belok kiri. 200 meter terus saja. 300 meter waspada. 400 meter tanjakan. Saya harus ikutin, kan ikutin. Kalaupun saya lihat, loh masuk gang kecil ini. Ya belok kiri, belok kiri, belok kiri. Ya sudah kalau nggak mau belok kata mapnya. Alah, kan kita udah dimudahkan dengan teknologi, betul nggak? Memudahkan. Kalau bak zaman dulu kayak zaman saya, dikasih alamat nggak bisa, stres saya. Pak ini alamat kami ya, di SMS gitu. Alamat ini mana ya? Tanya orang. Atau enggak ini? Kayaknya dekat kayak Pak. Daerah sana. Oh daerah mana? Daerah-daerah timur. Timur banyak. Mana? Pokoknya dia ke arah sana sini Pak. Patokan ini. Oh apalagi patokan. Loh saya belum pernah patokan lagi. Patokannya ini Pak. Ada gedung ini. Loh kan saya belum pernah ke sana. Mana saya tahu ada gedung itu. Stres lah nyari gedung itu. Pokoknya patokannya gedung ini. Ah ini ada gedungnya. Telepon. Halo, saya udah di gedung ini nih. Katanya patokannya ini nih. Udah Bapak di mana posisinya? Situ. Nah sekarang Bapak lihat itu tuh. Nah tuh ada gang kan. Nah masih coba Bapak ke sana. Oh iya. Nah, gitu kan dulu. Stres loh. Tapi kalau udah jarak jauh, yang paling mudah apa? Kita harus diantar sama orang yang sudah tahu alamat itu. Betul nggak? Maka kalau zaman dulu terkenal harus konvoy. Nah bayangkan kalau yang di depan yang tahu alamat lokasi rumah tiba-tiba hilang. Selesailah kita. Stres gak? Stres. Ah itu udah gak benar tuh. Telepon-telepon gak bisa. Dia hilang sinyal. Ah sudahlah kita pulang aja lah. Nah yang nonton gitu. Sakit hati kita. Ya kan? Kita harus pastikan dia selalu ada di depan kita. Kalau sekarang memudah. Mapnya bilang belok kiri, belok kanan, 200 meter, terus lurus. Perhatikan rambu-rambu, perhatikan. Tetap di kanan kan gitu kadang-kadang map kan.
400 meter lurus, tetap di kanan, tetap di kanan. Saudara kiri ya, salah. Pas ada pecahan, loh tadi kan bilang tetap di kanan. Kita sih di kiri, jadi ambil salah yang jalan. Jangan salahin map, gitu kan. Tapi kadang-kadang map juga bikin salah ya. Saya pernah jalan sama istri, ikutin map. Istri saya bilang gini, Bu Dormi, kita udah salah ini, kita harus balik. Udah setengah perjalanan suruh balik. Kenapa? Pas dilihatnya kanan jurang. Pemandangan keren, tapi kanan jurang. Masa iya sih jalan ke sana lewat sini? Pasti ada jalan yang benar. Benar sih menang. Waktu pulangnya ada jalan yang benar. Kita yang salah, ikutin mapnya lagi ngaco. Di jalan yang ngaco. Akhirnya untuk menghibur diri nih, biar punya keberanian berikut. Kami stop. Ada warung. Makan Indomie goreng, Bu Indomie goreng. 1, 2, 3, 4, 5, yuk makan Indomie goreng. Sambil ngobrol. Jadi mana gini, kita mau balik lagi. Itu lagi bola, apa lurusin? Udah lurusin aja. Sampai, Bu, kalau yang ke sini bisa lihat sini? Bisa Pak, cuma memang agak curam jalannya ya. Pelan-pelan aja bisa kok. Entar lagi ya tembus. Oh gitu. Udah tanggung, udah tembus. Yang penting apalagi udah tambah Indomie, punya kekuatan yang baru. Lanjut jalannya. Saudara, kira-kira gini ya. Gak bisa kita bilang gini, saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus, tapi gak mau bergerak. Duduk diam baik. Kira-kira ngikut gak? Ngikut gak? Mapnya bilang 200 meter belok kiri. 100 meter siap-siap belok kiri. Kan selalu gitu mapnya. 60 meter lagi belok kiri. Pos sampai 10 meter harus ya saudara belok kiri. Saudara bilang enggak. Belok kiri. Enggak mau. Belok kiri. Belok kiri. Mapnya akhirnya error. Dibikin jalur lain. Ya udah ambil 1 kilometer belok kanan. Kira-kira gini, saudara sampai enggak kalau berhenti? Halo? Sampai enggak ke lokasi rumah yang saya tuju? Enggak lah, betul enggak? Kalau saya berhenti saya sampai enggak? Enggak sampai saya ke Kanaan. Enggak sampai saya ke rumahnya anaknya Pak Agus. Enggak mungkin saya dapat hidangan yang luar biasa. Apa tuh? Bika Ambon sama lapis legit. Kesukaan saya banget dua nih. Cuma saya lagi enggak mood makan karena lelah. Boleh enggak ini dibungkus? Saya belajar dari jemaat, bungkus aja lah. Makan di hotel. Aku boleh, memang udah dibiasakan Bapak Pendeta. Bungkus ya, bungkus aja. Puji Tuhan, dimakan tadi malam sama dimakan tadi pagi. Kan gak sempat sarapan. Flightnya jam 6.15, mana sempat sarapan. Jadi makan itu yang sudah dibungkus. Puji Tuhan, kadangkala bolehlah dibungkus ya. Kalau memang perlu. Tapi jangan jadi sifat yang apa-apa mau bungkus. Tapi kan saya cuma dapat hikmat hari itu ya. Saya mau istirahat. Bungkus bisa nggak? Saya ngomong jujur, bungkus loh. Enggak apa memang buat Bapak. Ya udah bungkus aja, tapi nggak usah semua. Bagi-bagi kita. Masa keluarga nggak makan? Anak-anak kan pengen makan juga. Masa lihat-lihat doang kan? Enggak lah. Kadang-kadang kan kita kan gak gitu kan. Keluarga gitu saking sayang sama pendeta, semua dikasih. Anak kita udah ngeces pengen juga, gak dikasih. Jangan semua lah. Saya juga tahu pasti jadi yang mau. Bapak aja masih mau kan? Belum makan kan? Kita bagi. Saya bagi yang ini, saya bagi taruh kotak. Puji Tuhan, kami bawa lah. Mujizat gak? Luar biasa. Tapi kalau saya gak bergerak, saya gak melangkah, saya berhenti, saya makan gak itu? Amin. Kan itu perkara kecil kan? Saya gak nikmati kan? Yang pertama saya bisa punya kenalan baru. Amin. Dari suatu hari kalau saya ke Pekanbaru, udah tau lah lagi gak punya uang, tiba-tiba tersedat dengan keuangan. Oh tiba-tiba saya hilang uang saya atau apalah. Kan minimal saya punya keluarga baru. Tolonglah saya, pendeta ini. Kalau nggak percaya tanya bapakmu di Jakarta. Saya masih jadi pendeta ini. Kira-kira gitu kan? Betul nggak? Hal-hal sederhana loh, simple. Tuhan bergeraklah, ikut aku melayani, ikutin instruksinya. Maka saudara akan ketemu dengan sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan. Tapi kalau berhenti bergerak, nggak mau melangkah, maka nggak ada sesuatu yang Tuhan bisa buat. Saudara mau Tuhan buat? Serius nih. Saudara mau lihat perbuatan Tuhan? Udah sisa 2 bulan nih. Makin gak yakin kayaknya ya. Kayak gak yakin ya Pak. 2 bulan nih. Tugakan aja udah sekian bulan. Pak Pendeta bilang 2 bulan ini. Ini terlalu bohong nih. Kadang-kala kita sih kok dikotbahkan kok kayak Nina Bobo gitu. Tapi Tuhan bilang enggak loh. Jangan takut. Bukan saya yang bilang loh. Tapi Yesus yang bilang jangan takut. Boleh lah ya. Biar agak bangun dikit bilang sebelah. Pukul-pukul dikit aja. Jangan takut ya. Bagian kita ikut bergerak. Bagian Tuhan Yesus yang melakukan sesuatunya. Amin.
Sehingga segala sesuatu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi bukan karena kita layak atau suci, tapi karena Tuhan Yesus yang melayakkan kita. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, kata Paulus. Lihat, Paulus itu kasih teladan yang luar biasa. Dia bilang, ikut aku. Alasannya kenapa? Karena aku sudah ikut Yesus. Saya terlebih dahulu kasih teladan ikut Yesus. Memang kita nggak bisa gini. Menangkan jiwa. Kan kadang ada di luar gitu ya. Menangkan jiwa, tuai jiwa. Oh amin, haleluya. Apalagi kalau lihat postingan lihat di sosial media. Luar biasa Tuhan sedang bekerja ya. Satu kota, tiba-tiba semua terima Yesus. Satu negara terima Yesus. Kita cuma jadi penonton. Terus kita nggak pernah alami apa-apa. Tuhan gini, nggak bisa kamu bilang gini. Udah percaya Yesus saja. Lah kamu aja nggak pernah percaya Yesus. Udah setia aja ikut Yesus. Lah kita aja gak pernah setia kok. Jadi harus jadi sampai selama-lamanya. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami akan terima perjamuan kudus ya Tuhan. Roti dan cawan akan kami terima hari ini. Kami percaya melalui roti dan cawan ini Tuhan, yang kami terima hari ini membawa kemenangan buat kami. Ada mujizat Tuhan tersedia. Ada hal-hal yang baru yang luar biasa secara supernatural akan terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan yang baru. Hati-hati yang kecewa susah dihiburkan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, Engkau kuduskan Tuhan perjamuan kudus yang kami gunakan hari ini. Roti anggur dikuduskan di dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus hari ini. Kami yang melayani Tuhan, hamba-Mu yang juga akan membagikan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Silakan duduk jemaat kasih Tuhan. Nanti pemimpin pujian akan nyanyikan pujian perjamuan kudus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau tak tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Curah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena Kau
Mari kita angkat sama-sama roti yang ada di tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, roti yang tangan kanan kita, tubuh Kristus yang akan kita makan bersama-sama, biarlah itu terus menyatu dalam setiap hidup kita, mengiringi setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Terima kasih Yesus. Kami akan makan bersama-sama roti yang tangan kanan kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat baik perbuatan-Mu. Sangat mulia Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang mengampuni dosa kami Tuhan. Engkau yang sucikan hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat perbuatan-Mu. Kasih-Mu begitu besar buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang angkatlah cawan tangan kanan saya dan saudara, dan kita akan kembali dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayalah, cawan di tangan kanan saya dan saudara adalah darah Kristus yang tercurah bagi saya dan saudara, menyucikan, melayakkan kita, menyembuhkan, memulihkan setiap hidup saya dan saudara. Dia yang memampukan hidup saya dan saudara hari ini bisa melayani Tuhan, hari ini bisa memberitakan firman Tuhan. Ikutlah aku, kata Tuhan, jadilah penjala manusia, layani orang lain, lakukan yang baik buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Cawan kanan-kanan kami akan kita sama-sama minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau layakkan kami untuk boleh dapat menerima perjamuan kudus pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya oleh kuasa tubuh-Mu yang hancur tertikam di atas kayu salib, kami telah ditebus sepenuhnya, kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus seutuhnya. Kami percaya oleh kuasa tubuh-Mu Tuhan, kami akan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh, jiwa, dan roh kami pun sempurna dan sehat agar dibangkitkan pada akhir zaman dan berjumpa dengan Tuhan Yesus seperjamuan kudus di dalam kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di dalam kerajaan sorga. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kami termaterai menjadi warga kerajaan sorga. Hidup kami suci dan kudus. Kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan iblis dan segala macam perbuatannya. Hidup yang suci dan kudus artinya menjaga kasih mula-mula di antara kami, di antara keluarga kami, sehingga hidup kami terpelihara sempurna, terhindar atas segala macam bentuk malapetaka. Darah-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan
menyembuhkan setiap organ-organ tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung jari kaki sempurna dan sehat. Kami bebas kuman virus penyakit apapun, kami disembuhkan, kami dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, biarlah menjadi makanan dan minuman kehidupan yang memberkati kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima pada sore hari ini, santapan firman yang sungguh membangun kami. Berkati hamba-Mu yang terkasih, gembala sidang yang kami kasih, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, agar kemanapun beliau melangkah, Pendeta Haryanto Simanjuntak bersama dengan istri serta seluruh tim yang melayani, Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pagari dengan malaikat surga. Kami tolak maut, kami tolak celaka, kami tolak segala hal yang buruk yang tidak memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan umur yang panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam penggembalaannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh besar dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita dengarkan beberapa buah pengumuman gereja untuk ibadah sepekan kita, yaitu jadwal sepekan yang biasanya kami mengadakan ibadah doa bersama setiap hari Rabu. Khusus untuk minggu besok, kami mengadakan ibadahnya di hari Jumat pada tanggal 7 November jam 7 malam. Sekali lagi kami informasikan bahwa untuk ibadah hari Rabu dipindahkan ke hari Jumat, yaitu tanggal 7 November di kediaman Ibu Novi atau Oma Novi ya kita kenalnya. Dan mari bersama-sama kita sediakan waktu jam 7 malam untuk dapat ke Rusunawa Penggilingan Towernya, Tower E1, lantainya lantai 8, unit ke-6. Mari kita sediakan waktu untuk dapat beribadah bersama berupa doa malam bersama. Jangan lupa di hari Jumat tanggal 7 November. Dan selanjutnya kami juga mengadakan doa puasa bersama, yaitu dimulai dari hari Kamis sore hari jam 4, dan kita akan berbuka kembali di keesokan harinya hari Jumat jam 4 sore di lokasi kediaman masing-masing. Kita sungguh percaya bahwa dengan berdoa sambil berpuasa sungguh besar kuasanya dalam hidup kita. Dan minggu depan kami hadir kembali untuk melayani jemaat Tuhan pada hari Minggu tanggal 9 November, yaitu jam 4 sore. Mari bersama-sama kita undang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seiman, terutama yang belum memiliki rumah ibadah tetap, untuk dapat hadir bersama-sama beribadah on the spot, on site di GKI Hope Family Jakarta. Dan jemaat Tuhan yang secara live streaming juga dapat hadir bersama-sama untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di GKI Hope Family Jakarta yang berada di Ruko Kokan Permata Blok D Delta nomor 20, Jalan Boulevard, Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan untuk pengumuman yang terakhir jemaat Tuhan yang terkasih, kami informasikan untuk persembahan kami tidak lagi mengedarkan kantong persembahan, melainkan kami telah menyediakan kotak persembahan yang berlokasi di dekat pintu keluar ruangan ibadah. Jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan, yang ingin mempersembahkan sebagian untuk Tuhan Yesus Kristus dan memperluas daerahnya, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan ataupun persembahan sulung, dapat memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang ingin untuk memberikan persembahan, juga dapat melakukan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening yang hanya tertampil di layar saudara-saudariku yang terkasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian setiap jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di ruangan ibadah ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita kembali arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Apabila kita datang dengan berkat, maka kita pulang pun juga membawa berkat damai dari kerajaan surga. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sambil kita naikkan pujian ini. Sama kita nyatakan di alam yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung, hanya Engkau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sebelum saya doa berkat, mungkin ada pengumuman yang saya terlupakan untuk tambahkan.
Saudara, saya sekali lagi undang minggu depan saudara bisa hadir. Amin. Ada hamba Tuhan, suami istri akan memberkati kita. Saya sudah infokan dalam minggu lalu, ada seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Dan besok mereka akan, minggu depan akan datang dan memberkati kita dari Singapura. Dan saya rindu jemaat Tuhan bisa hadir semua. Kiranya kita akan dapat sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau datang? Amin. Ajak orang lain tuh hadir biar kita terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tanggal 9 hari minggu depan, kalau saudara ada jalan-jalan ke luar negeri, cancel saja dulu. Batalkan saja karena memang nggak mungkin, tiketnya belum ada juga kan. Jadi pastikan kita hadir minggu depan. Tuhan akan memberkati kita. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, kita akan terima berkat dari Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu kiranya menyertai saudara-saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatanku. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,